Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Infor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, sehat, dan bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran informatika dan kita awali pembelajaran informatika ini dengan beberapa informasi penting yang perlu kalian pahami dan ketahui sehingga nanti bisa menjadi motivasi atau persiapan dalam belajar informatika satu semester ke depan. Silakan disiapkan posisinya, disiapkan catatannya, dan kita mulai mata pelajaran informatika. Oke, kita awali lagi dengan sebuah yel-yel infor ya. Ketika saya bilang informatika, semuanya bilang teknologi dunia ada di tangan kita. Ya, kayak gambarnya ya, mengepalkan tangan. Mau kiri kanan boleh. Oke, siap? Baik. 1, 2, 3. Informatika, teknologi dunia ada di tangan kita. Ya, kita akan mengucapkan yel-yel ini dari awal dan akhir pembelajaran, entah di kelas atau di labcom. Nah, silakan disiapkan ya. Sekali lagi ya, informatika, teknologi dunia ada di tangan kita. Oke, ini ada maksudnya ya. Teknologi tercanggih itu ada di tangan kalian masing-masing. Jadi, harus bijak menggunakannya. Jangan berkata kasar, jangan mengejek yang lain. Harus benar-benar bijak dalam menggunakan teknologi yang tercanggih itu. Baik, kita lanjut. Topik kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah spill ya, tentang soal penilaian akhir semester informatika. Jadi nanti bisa digunakan untuk acuan dalam kalian belajar dalam satu semester ini. Kemudian untuk membantu dalam memahami materi penilaian akhir semester, ada beberapa materi yang disiapkan secara terpisah, yaitu semua materi ya yang berkaitan dengan informatika nanti silakan bisa dipahami apa-apa saja judul dan materinya. Dan terakhir tak lupa syarat dan ketentuan untuk bisa mengikuti ujian serta tugas yang harus dikumpulkan. Oke, kita langsung mulai untuk yang pertama. Ya, silakan dibaca dulu. Ada yang terbelalak matanya seperti gambar. Nah, monggo. Rumus Excel, sum if dan count ya. Ini menghitung data level 2 ini kalau level 1 itu kelas 7, level 3 itu kelas 9. Ya. Insya Allah ini sudah pernah diajarkan tapi nggak semua sehingga hari yang ini adalah pelengkap ya. Sum if dan count. Sum if adalah menghitung jumlah dengan logika atau dalam kata lain menjumlah data tertentu saja. Misalnya ada data beras, gula, garam. Ada banyak, ada 100 data misalnya. Dan itu tersebar di mana-mana datanya, 3 data itu. Sehingga saya ingin menghitung gula saja. Nah, itu nanti yang terhitung cuma gula. Saya menghitung cuma beras. Nah, nanti yang terhitung cuma data beras. Sum if ini sekali lagi berupa angka ya yang dihitung. Nah, kalau count ini bisa angka, bisa kata, tapi lebih seringnya kata ya. Count ini menentukan jumlah angka tertentu. Jadi yang sering kan kata. Contohnya gini. Jika ada data lulus tidak lulus, itu ada 100 data ya. Lulus tidak lulus 100. Nah, kalau kita lihat satu-satu atau menghitung satu-satu kan lama. Nah, pakai rumus count, set count di blok thread, kemudian eh, berapa kira-kira yang jumlah yang terhitung lulus ya atau jumlah terhitung yang tidak lulus ya. Kalau lebih spesifik nanti ada di count if itu nanti, tapi di count ini masih pemula, jadi di count ini hanya menghitung jumlah saja, jumlah angka. Jadi contoh gini,
dalam sebuah data ada yang terisi dan tidak terisi. Count ini hanya menghitung yang terisi saja. Nah, gitu, contohnya gitu. Atau dibalik, menghitung yang kosong saja. Nah, itu bisa. Jadinya yang count ini menghitung isian yang masih ada. Kalau tidak ada isian, berarti tidak dihitung sama count. Ya, contoh gini, kelas kalian ada 20 orang. Ternyata ada yang ke kamar mandi atau nggak masuk 5 orang. Dia langsung mendata thread pakai rumus count. Oh, ternyata yang terisi ada 15. Itu gitu ya. Atau dibalik, yang tidak terisi ada 5. Hanya menghitung seperti itu saja. Lanjut, untuk materi sebagai pemandu ujian ada 6. Silakan diamati. Yang pertama adalah menulis biografi tokoh inspirasi. Ini menindaklanjuti ilmu kita yang sebelumnya yaitu blend type. Jadi nanti silakan kalian menuliskan biografi tokoh inspirasi siapapun bebas satu hal minimal yang menginspirasimu siapa kamu tulis dengan cara mengetik tanpa melihat keyboard ya. Jadi kalau kamu nggak bisa mengarang secara langsung, mungkin dari rumah kamu buat dulu tulis tangan atau memahaminya dulu. Habis itu pas mengetik langsung diketikkan ya tanpa harus mengarang terlalu luas gitu ya. Boleh, monggo disiapkan saja materinya. Kemudian eh, mengerjakannya di sekolah ya untuk yang mengetik tanpa lihat tadi sehingga nanti bisa kita amati apakah sudah teraplikasi ya blend type-nya yang kemarin sudah dipelajari. Berikutnya kedua ini ada fitur-fitur ya screenshot, crop, sniping, save as ya. Insya Allah semuanya kemungkinan besar bisa, tapi kita ada konfirmasi atau pembuktian secara individu nanti semuanya praktek satu-satu tentang penggunaan fungsi ini ya, fitur 4 ini. Berikutnya pengenalan fitur slide, ya ini harapannya adalah Microsoft PowerPoint, tapi kalau tidak bisa mungkin bisa Google Slide atau Canva ya yang dibuat untuk presentasi. Intinya adalah pengenalan fitur ini biar bisa memaksimalkan presentasi kalian dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada slide gitu. Berikutnya adalah buat slide dan presentasi benda bebas. Jadi nanti setelah kamu mengenal fitur, kamu membuat slide-nya dan mempresentasikan. Sebagai pembuatan slide dan yang dipresentasikan itu judulnya benda bebas itu. Tapi inti penilaiannya adalah di slide-nya dan cara presentasinya ya. Kalau benda bebas ini hanya untuk media untuk penjelasan gitu aja. 5. Pengenalan fitur sheet dan fungsinya. Ini ada di Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Nah, atau Google Sheet lah ya. Dan terakhir ini mencari data. Ini untuk basic ujian ujian akhir semester ya. Silakan mencari data nomor sandal, nomor topi, nomor presensi dan setoran. Ya, setorannya boleh bulanan atau tahunan. Setoran Al-Qur'an ya. Silakan nanti bisa dicari, tanya temanmu, si A, nomor sandalmu berapa, nomor topimu berapa, nomor presensimu berapa, setoranmu 1 bulan ini dapat berapa, misalnya gitu. Jadi silakan dicari. Untuk berapa data, sementara kita keep dulu, tapi kamu bisa menyiapkan 10 atau lebih, monggo sebagai data. Dan ini harusnya setiap orang memiliki data yang berbeda-beda, karena yang ditanyakan beda. Kalaupun sama, ya setidaknya tidak sama 100% ya. 95% lah atau 90% sama boleh ya. Baik, seperti itu untuk materi informatika. Jika ada yang sudah bisa, maka langsung dikerjakan dan nanti bisa dikumpulkan. Kemudian untuk waktu pelaksanaan, ya karena ini beririsan dengan seni rupa, bergantiannya per bulan ya. Contoh, Januari seni rupa, Februari informatika, Maret seni rupa, April informatika. Jadi berselang-seling setiap bulan sekali. Nah, materi ini nanti terbagi menjadi beberapa bulan. Nanti kita kondisikan ya.
Kalau misalnya ada pas libur atau ada acara di sekolah, ya sehingga nanti bisa bergeser. Pokoknya kita coba gantiannya per bulan supaya fokus dalam satu bulan materi satu saja, ya. Oke. Berikutnya syarat dan ketentuan, ya. Menggunakan laptop atau komputer. Ya, komputer sekolah boleh, komputer kelas boleh. Kalau laptop, kalau bagi yang punya boleh dibawa. Tablet, monggo boleh dibawa juga bagi yang punya. HP, no, ya. Kalau mau membawa HP atau misalnya mau mengerjakan menggunakan HP, boleh, tapi di rumah, ya, tidak di sekolah. Silakan bisa mengerjakan dulu misalnya ya menggunakan HP, tapi di rumah dengan waktu atau durasi penggunaan HP sesuai kesepakatan dengan orang tua, tidak sampai lembur ya. Saya mau mengerjakan tugas menggunakan HP sampai jam 1 malam ya, jangan ya. Sesuai ketentuan dan kesepakatan orang tua, setidaknya maksimal jam 9 lah ya. Berikutnya, wajib harus ya, mengerjakan semua tugas materi. Ya, 6 tadi dikerjakan semua. Entah itu praktek atau pengumpulan, monggo. Dan yang terakhir, harus mengumpulkan tepat waktu. Tidak ada yang melebihi deadline. Ya, tidak ada yang beralasan saya nggak masuk, kemarin saya sakit dan sebagainya. Tidak. Silakan kalau kamu merasa tidak masuk, sesegera mungkin menghubungi saya dan tanya tugasnya apa, dan segera kita buat janji. Kamu kapan bisa kumpulkan tugasnya, ya. Gak boleh 1 minggu ya, misalnya kamu sakit hari ini, besok baru masuk, izin mengumpulkan minggu depan, oh tidak, ya. Saya biasanya mentoleransi kalau nggak hari itu atau besok, pokoknya sesegera mungkin dikumpulkan. Kenapa? Karena rentetan tugas tadi banyak, sehingga supaya tidak menumpuk jadi PR atau tidak menjadi bumerang nanti kalian di akhir semester sebelum ujian, maka kumpulkanlah tepat waktu, ya. Oke, seperti itu. Nah, sepakat ya dari 3 poin tadi. Soal, materi, dan syarat ketentuan harus disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Dan sekali lagi, semua tugas harus dikerjakan. Harus mengumpulkan tepat waktu, jangan molor-molor ya. Tepat waktu. Baik, persiapan untuk materi pertama yaitu menulis biografi tokoh inspirasi. Silakan disiapkan tokoh inspirasinya siapa, satu saja. Dan kamu catat boleh, kamu hafal boleh, kamu pahami juga boleh. Biografi tokoh tersebut. Dan nanti di sekolah kita praktekkan dengan mengetikkan langsung plain type tanpa melihat keyboard terkait biografi tokoh inspirasi. Oh ya, biografi itu seperti profil, seperti apa ya, riwayat lah, hal-hal yang membuat kalian terinspirasi. Contohnya eh, Albert Einstein misalnya, atau Bani siapa ya, Abu Hurairah misalnya, kamu tokoh inspirasinya gitu. Abu Hurairah sahabat Nabi, beliau yang suka suka dengan kucing dan beramal bla 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 bla. Ya. Kamu ceritakan dengan sebuah ketikan blank type gitu. Silakan disiapkan dan kita sekolah langsung praktekkan tugasnya. Oke, sekian. Terima kasih dan kita tutup dengan informatika. Teknologi dunia ada di tangan kita. Oke, jangan lupa ya yel-yelnya supaya nanti kita bisa menyemangati diri sendiri dan teman-teman. Oke, baik sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.